Saya telah melaporkan ya saudara Mayang dan Loli ya. Harap kalian semua. Ada yang gini, ada yang gini. Bermacam raga ya. Iya. Yo, Mang Santuy People. Balik bersama Nyonya dan Mamang dua sapi mangkak. Inhere. Always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Akhirnya idola Nyonyo nih. Siapa? Mayang Sudrajat. Bukan ya? Bukan dong. Bukan dong. Nih ada update soal Mayang Sudrajat ya, anaknya Bapak Dodi Sudrajat. Adiknya adik kandung sih. Adik siapa? Almarhum Vanessa tuh. Oh, adik kandung. Adik kandungnya almarhum Vanessa yang bertingkah, dan sekarang ada info terbaru bahwa beneran dilaporin ya ke polisi Mayang nih. Perkaranya. Mungkin satu people juga tahu perkaranya kan di 17 Agustus kemarin Mayang bikin apa IG story apa postingan TikTok sih Nah itu nggak ngerti deh. Pokoknya dia kayak ngetawain TV yang dimana di TV itu lagi prosesi upacara bendera penghormatan kepada merah putih. Hormat apa? Dibicarain, direkam gitu. Sebenarnya jadi titik permasalahan ada ketika direkam sama diposting. Iya. Gitu. Kusut lah, ditegur Pak Dodinya. Pak Dodi bukannya nasehatin sebagai orang tua, malah promo kerjaannya Mayang. Iya. Dan akhirnya kemarin ya, ini mah kalau nggak salah kemarin ada nih pihak yang melaporkan nih. Kita langsung dari pelaporan ya. Habis itu kita flashback seperti biasa, oke? Oke. Meluncur. Cus. Ninyo di 22 jam yang lalu diposting sama akun TikTok gosip 100 orang kampung nih ya. Mayang dan Loli dilaporkan ke polisi. Ceki people. Tunggu dulu, ini lolinya siapa nih? Lolinya Nikmir atau bukan? Bukan, Lolinya temannya Mayang. Lolinya Nikmir kan lagi di luar negeri. Kayaknya. Ceki people. Play. Ya, rekan-rekan wartawan terima kasih ya rekan media semua bahwasanya kedatangan saya ke Polda terkait somasi terbuka yang sudah saya layangkan sebelumnya ya lewat media juga, dan hari ini saya telah melaporkan ya saudara Mayang dan Loli ya saya, dan tadi juga diterima dengan baik ya oleh tim penyidik ya, meskipun kami harus konsultasi ke cyber sampai ke Skamdek juga ya terkait subdit keamanan negara ya, dan pada akhirnya laporan sudah kita terima ya dengan dugaan penghinaan ataupun merendahkan simbol-simbol negara. Karena bagaimanapun dalam video tersebut ya sedang berlangsung upacara 17 Agustus, dan di dalam itu juga terdapat simbol-simbol negara seperti lagu kebangsaan ya, bendera, bahkan di situ juga ada presiden ya. Dan seperti kita yang ketahui bahwa dalam video itu mereka ini telah melakukan tindakan-tindakan yang semestinya ya pada saat penghormatan bendera merah putih ya, seperti yang kita lihat sama-sama. Jadi sudah resmi kita laporkan, bisa diperlihatkan laporannya ini ya. Jadi kita kita laporkan dengan dugaan penghinaan dan merendahkan simbol-simbol negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 66 dengan ancaman 5 tahun penjara ya, atau denda 5 miliar rupiah. Pasalnya berapa? Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya, terkait simbol-simbol negara ataupun lagu kebangsaan dan bendera merah putih yang terdapat di dalamnya. Makanya menyebut kalau
Ya, seandainya ada orang yang bilang seperti itu, ya siapapun itu, ataupun itu bercanda atau masalah itu, apakah itu dibenarkan? Dan apakah semua orang boleh melakukan perlakuan seperti itu? Kita kembali bertanya kepada mereka yang menanyakan itu. Artinya, bila tidak ada tindakan tindakan yang tegas dari pihak kepolisian, berarti siapapun boleh dong, ya. Di situ terdapat presiden terhadap simbol-simbol negara, dan seharusnya pada saat penghormatan itu tidak ada istilahnya tidur-tiduran, apalagi sambil ketawa ke TV ya. Dan kita harus hormat, dan itulah lambang negara kita yang harus kita hormati. Bukan seperti itu gitu. Jadi kalau orang yang berpikiran seperti itu, mudah jawabnya ya. Dan kita juga minta terhadap pihak kepolisian untuk bertindak tegas ya. Artinya kalau hal ini ditolerir ya, berarti istilahnya menginjak-injak bendera merah putih pun tidak apa-apa dong. Pasalnya sama kok, seperti itu. Satu pasal. Bukti apa aja bang yang dilaporin bang? Ya? Ketika dilaporan, buktinya apa aja bang yang dilaporkan? Ya buktinya yang pasti video yang kita dapat ya dari media sosial ya, walaupun nanti pada akhirnya video yang asli juga harus ada, tapi kan memang itu bukan ada pada kita ya, ada pada mereka gitu loh. Dan yang pasti ini juga sebenarnya case ini bisa masuk 2 laporan terkait undang-undang ITE, juga terkait penghinaan lambang-lambang negara ya. Akan tetapi kalau yang dilaporkan undang ITE, maka kita harus harus mendapatkan video dari orang yang mengupload pertama, URL-nya ya. Jadi kita harus dapatkan itu, baru kita bisa melaporkan, dan yang melaporkan harus yang merasa dirugikan. Seperti itu. Kalau memang itu ada tujuan ITE ya. Presiden atau siapa seperti itu. Waktu somasi kemarin belum ada jawaban sama sekali bang. Sebenarnya kita somasi terbuka ya. Pada dasarnya kita ini ya mewakili masyarakat luas yang merasa kecewa dan merasa merasa kecewa dengan tindakan seorang yang bisa dianggap selebriti ya, public figure gitu, yang yang udah masuk itu, public gitu. figure. Makanya kita mencoba menengahi untuk sebaiknya kan nggak ada salahnya kalau meminta maaf ya. Kan dari komentar-komentar netizen juga udah nggak ada yang bagus kan, seperti itu gitu. Iya. Kan kita hanya meminta ya silakan aja melalui media meminta maaf terkait apa yang sudah dilakukan, juga clear selesai. Nah, akan dicabut bang laporan. Kenapa? Kalau dia udah jadi meminta dari maaf. somasi itu nggak ada nggak ada permintaan maaf terbuka gitu, bukan yang harus datang terus ketemu terus gitu, enggak. Based on video ya, lu buat juga video permintaan maaf, selesai udah gitu. Karena nggak ada respon gitu, akhirnya masuklah ini laporan nih. Sebelumnya kan cuma somasi doang gitu. Lanjut lagi sedikit lagi. Lanjut. Minta maaf. Kita akan cabut laporan apabila memang yang bersangkutan sudah minta maaf. Itu bentuk komitmen kita, dan ini juga hendaknya dijadikan pelajaran bagi siapapun ya, tidak selebriti, tidak masyarakat, agar berhati-hati terkait berperilaku maupun berucap ya terhadap hal-hal seperti ini gitu. Tidak dengan lanjut dengan alasan bercandaan, sepertinya tidak ya. Oke. Nah Nyo, biar nggak penasaran nih Santuy People juga, videonya yang mana sih yang awal rame itu di 17 Agustus kemarin meluncur? Tunggu, sebelum meluncur. Oh belum. Ini jangan sampai nih kalau Jangan udah minta sampai, maaf, udah baik-baik, terus dijadiin duta Duta ini simbol negara gitu. Ya, ya jangan lah, dong. janganlah. Mayang mah ini aja. Duta Dodi Sudrajat aja dia mau udah pusing. Nih Nyo, meluncur. Just. Nih Nyo, ini videonya diposting sama antvklik.com ya. Ceki Pepli. Play. Nih dia nih. Arat kalian semua. Arat. Ada yang gini, ada yang gini.
bermacam raga ya? Iya, tergantung. Angkat senjata. Oh ini jelas apa sih apa? Ngeledek. Iya maksudnya ya. Ada gitu ya, Cak. Ada geraknya. Tadi aku mikir kan nyari poin. Tadi aku mikirnya kan nyari poin celah nih buat pembelaan, tapi ngeliat videonya kayak sulit. Tapi maksudnya di sini dia emang kelihatan ngetawain prosesi upacara yang ada di TV itu kan. Iya. Bukan misalkan pas lagian performnya ada yang joget siapa lucu, nah itu yang dia ketawain itu. Enggak, ini bener-bener prosesi upacara pada saat penghormatan gitu kan ke pas bendera merah putih kali ya di ini ya sebelumnya lagu kebangsaan itu kan ada hormat gitu. Itu. Dan yang bloknya lagi nih ya, dari sekian banyak momen yang aman yang bisa diketawain kalau buat diposting, ini dia ngetawain pada saat prosesi pengibaran bendera kalau nggak salah sama minta penghormatan kan. Sama, kenapa harus diposting gitu? Iya. Kan sometimes ya kalau misalkan dia keep di internal aja gitu nggak perlu posting kan ya nggak ada masalah gitu. Maksudnya dia cuma di circle dia doang gitu. Ini kan masalahnya udah keluar gitu. Iya, dan lagi kalau emang ya udah kalau emang nggak mau hormat nih ya udah gitu loh, nggak usah dikontenin juga. Ya kan banyak juga kan di luar sana juga yang nonton sambil tiduran kayak gini gitu. Cuman kalau dia lebih ke ngenyek sih kayaknya ya. Iya. Ngenyek, yang dingenyek adalah simbol negara sama proses upacara hari kemerdekaan itu yang blundernya. Kan udah masuk somasinya, ditanya dong ke Pak Dodi. Ini responnya meluncur. Ininya. Dodi tidak peduli dengan hujatan netizen tentang video Mayang yang menertawai upacara katanya. Yang Dodi peduli cuma ini cek people. Play. Kalau Dedi sih sebenarnya tadi lagi udah mau fokus sama Mayang nih gitu ya, job-jobnya juga udah banyak. Tadi kalau tadi tahu ada salah satu owner cafe juga yang di kota itu datang di Beos tuh, kota tua ada cafe juga tadi datang. Udah minta sama Dedi tadi. Ded, Mayangnya nanti perform di sana gitu. Tadi datang, tapi dia lihat sebentar, terus dia balik lagi, dia ambil foto gitu. Nah itu kan juga udah banyak permintaan gitu. Mayang udah tampil di sini sana. Jadi udah nggak mikir ke situ gitu. Jadi udah kalau ada tawaran kayak gitu yang udah dipikirkan, udah bajunya dia harus pakai apa ya kan, lagunya besok gimana gitu. Itu aja udah mau makan waktu dan pikiran Dedi gitu. Tunggu, aku mau pause dulu. Kenapa? Iya, oke, kan boleh. Kamu selaku orang yang fans banget sama Dodi Sudrajat nih mau berkomentar apa nih? Iya kan, boleh gitu memikirkan pekerjaan. Tapi kalau misalnya kayak gini, hal-hal yang maksudnya kayak ini dibilangnya apa ya, penting banget berarti ya. Karena kan anaknya lagi bertingkah nih, lagi ada masalah nih. Iya. Nanti kalau misalnya nggak direspon terus kayak bodo amat gitu sama masalah ini, terus jadinya di penjara, gagal tuh semua job yang katanya undang sana, undang sini, undang sana. Gagal tuh Pak Dodi. Iya, buat Dodi yang penting job gila. Iya, maksudnya kayak ya udah nggak apa-apa mau mentingin job, tapi kan ya dilihat dulu, oh ini bahaya nih kayaknya gitu kan, bisa di ranah hukum apa gimana. Ya udah diberesin dulu biar enak nih ke depannya gitu. Malah nyanyi. Boleh dilanjut, Bu? Lanjut. Makasih sebelumnya. Cuman ya aku kalau tampil kayak gini ya masih ada yang perlu aku koreksi juga gitu, nggak merasa puas gitu, kayak merasa bangga. Enggak kok, aku masih harus terus banyak belajar, harus banyak latihan. Ya gitu sih. Harus perlu banyak yang diasah juga. Ya tahulah pergaulan sekarang kan pergaulan sangat harus dijaga ya, pergaulan di entertain dan sebagainya. Jadi kalau untuk Mayang sih jadi nggak khawatir lah gitu, dia bisa jaga diri gitu ya, bisa jaga sikap, bisa jaga semuanya gitu. Ini si Mayang tuh ya, dia masuk entertain tuh yang dia jual bakatnya apa sih? Nyanyi kah, acting kah? Nyanyi katanya mah. Oh, kan perform katanya. Emang perform mau ngapain lagi kalau bukan nyanyi? Ya kali kan dia makan beling gitu kan, golok-golok gitu.
Enggak sih, lucu banget. Ya, Dedi yakin sih kalau Mayang bisa jaga sikap tapi sampai dilaporin. Kayak gimana tuh kalau bisa jaga sikap tapi dilaporin? Tahu aja nggak beres liar si Dedi mah itu anjing. Bukan Dedi Sudrajat, tapi Dodi ya. Dodi. Panggilannya Dedi gitu. Ini Nyo, kita kasih nextnya Nyo. Terus. Nih ini Nyo yang melaporkan Mayang nih Nyo, ada penjelasan langsung di Ceki People. Play. Halo rekan-rekan sahabat Bang Sultan ya. Kemarin kita resmi telah melaporkan Mayang dan Loli ya, atas dugaan penghinaan terhadap simbol-simbol negara ya. Seperti yang kita ketahui bahwa videonya ya beredar luas bahkan viral ya, terkait mentertawakan upacara bendera yang dilaksanakan di Istana Negara ya. Bagaimanapun itu sangat tidak patut dan tidak bisa ditolerir ya dengan alasan apapun. Terkait hal itu, oleh karenanya kami melaporkan dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan ancaman 5 tahun penjara ya. Dan semoga ini menjadi perhatian bagi semua pihak ya, termasuk Mayang, Loli dan juga keluarga yang lainnya ya. Bagi kita sekaligus ini memberikan edukasi dan memberikan gambaran ya, bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang justru kita akan menjerumuskan kita dalam konteks masalah hukum ya, terkait media sosial ini. Oleh karenanya agar tetap berhati-hati dan semoga ini juga menjadi pelajaran buat Mayang dan Loli ya, silakan saja ya, bila memang ingin meminta maaf silakan lakukan di media sosial dan pasti akan kita pertimbangkan terkait laporan yang sudah kita buat. Terima kasih. Kalau yang aku tangkap ini bener Bang Sultan bener-bener pure buat edukasi, karena laporan dia bukan yang tipikal laporan yang kekeh harus masuk gitu. Iya. Dia bilang kalau emang lu ngerti nggak tahu salahnya minta maaf di sosmed, karena ini berawal dari sosmed ramenya. Minta maaf di sosmed, nanti kalau nyampe ke dia dicabut laporannya gitu. Sebenarnya simple, bukan yang harus bayar puluhan juta segala macam. Enggak, minta maaf. Kalau kemarin pada saat upacara ada video yang bla 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 gitu yang menertawakan prosesi yang sakral ya gitu kan. Dicabut, sebenarnya simple. Udah berapa hari masalah dari tanggal 17, itu kan ramai tanggal 17. 10 hari. Memang dasarnya yang ononya tambeng aja dablek, agak mau minta maaf. Sok sibuk kayaknya. Sok sibuk. Dodi mana telir Dodi? Tapi aku salfok tau Mang. Salfok sama. Jauh juga sih salfoknya. Kenapa tuh? Jadi kayak keinget siapa gitu kalau misalnya yang laporin terus ngomongnya di kamera di dalam mobil gitu. Firdaus. Beda dong, kalau Firdaus mah dia tidak bertujuan untuk edukasi. Enggak maksudnya ininya loh, setnya loh. Iya. Oh, angle-nya, shotnya gitu. Nyonya lagi kangen sama Firdaus nih. Firdaus belum banyak tingkah nih, belum bisa dikontenin nih. Kita kasih nextnya Nyo. Nyo, ya. Nextnya kita langsung ke intermezzo aja, karena ini hari Minggu menjelang Senin, biar gak usah terlalu lama, gak usah terlalu terbebani Santuy People, karena besok adalah Monday alias Monster Day. Welcome to the corporate again gitu. Selamat datang budak-budak corporate seperti kita. Nih, kita buka. Ini ada Meng yang kalau diaduin sama bapak dia langsung nurut. Ceki People. Play. Pak, Moli pak. Pak, Moli nakal pak. Panik. Langsung diem. Pura-pura. Pak, Moli nyakar-nyakar. Iya, Moli nyakar-nyakar. Dia langsung begitu di. Pak nih Moli pak. Langsung nyakar-nyakar pak. Langsung kayak diem kicep gitu ya. Tapi matanya tetap siaga gitu. Moli marah-marah mulu pak. Ya kan? Posisinya kenapa harus begitu coba? Aduh. Nih. Hidungnya ininya hitam. Iya. Dia begitu tahu mau diaduin dia kicep dia. Bener-bener takut. Giliran divideoin aja diam. Giliran tadi aja.
Ya bengong kayak merenungi masalah. Nih si tukang marah-marah nih. Iya. Oh, pengen main ya. Sorakin. Tangannya masuk. Sebenarnya dia lagi pengen main kayaknya ya, tapi takut gitu. Karena tadi kedenger mau diaduin sama bapaknya gitu. Iya. Mending main sama ini aja nih Molly, meluncur. Cus. Sama apa ini, Nyo? Ceki people. Play. Ya Allah, nggak terima banget ya. Kan ini ibu ini jatuhnya gara-gara ibu ini jatuh, dia nggak mau kalah ngajak ibu ini. Ibu ini ngajak ibu ini. Yang ini nggak ngajak yang ini. Nggak mau kalah, yang ini ngajak yang itu. Aduh anjir. Tuh, kesenggol. Yo ibu, ya apa ibu? Aduh aku takut kalau misalnya nanti aku udah jadi mama gitu kan, terus ada lomba, pasti kan ada lomba buat mama ya. Aku ikutan terus kayak gitu. Aduh. Anjir. Aku mah bukan gak kenal. Gitu. Aku jadi ibu yang nomor 3 tapinya. Nomor 3. Oh ya nomor 3 boleh. Ninyo, luncur lagi. Terus. Ninyo. Ya. Mama on 17-an lagi ya, mumpung ini masih di bulan Agustus nih, ceki people. Play. Ibu yang baju merah gak mau dikalah jadinya marah-marah deh. Perhatiin ibu yang baju merah. Nah ini. Oke. Lihatin tuh. Sendalnya nggak dipakai sebelah. Ayo. Oh. Disalahin. Aduh. Langsung kabur dia. Ngambek. Ngambek. Nggak mau kalah. Padahal di awal dia yang salah anjir. Nggak masuk tuh. Yang ini nih. Tuh, belum masuk. Begitu masuk aba-abanya. Nah ini belum naikin deh. Lu mah nggak bisa lu mah. Tinggal gitu. Ninyo. Aduh. Percayalah itu akan berlangsung lama dan gak bakal saling nyapa kan. Aduh, tapi aku kasihan sama ibu-ibu yang ini. Yang putih iya. Dia juga tengah. Dia padahal elah masih pengen berjuang gitu. Iya tuh. Ya Allah. Ini buat Bapak RT-nya ada setempat ya. Tolong nextnya ibu ini jangan diajakin lagi. Di lomba 17-an ya ibu baju merah tadi tandain ya, jangan diajakin lagi ya. Tandain ini mah. Please tolong lah ya, tuman lah ngomel-ngomel mulu galak aja. Kasihan ibu-ibu yang lain yang masih pengen mau berjuang. Iya, gitu menang kalah kan ya udah yang penting keseruan iya, ya gitu. Betul. Allah, terus ibu. ibunya ngambek. Kita kasih lesnya. Yes. Ini Nyo menolak lupa 17-an. Ini bukan ibu-ibu, ini menuju ke ibu-ibu ya. Okay. Ceki people. Play. Yo, tetap fokus. Tetap fokus. Jangan ketawa. Ya tuh gana dong. Kan udah ketiup sama dia. Tetap fokus. Emang masih ada yang diambil emang. Ini udah aku habis, rasa kan? ibu-ibu yang ini dia bereaksi ngeliat muka ibu-ibu yang belakangnya gitu. Gitu. Dari hidung kan. Dia bereaksi nih ngeliat mukanya nih. Mungkin mukanya gini banget gitu. Tetap fokus. Aduh ya Allah jadi kayak donat. Aduh anjir. Aduh pusing ya. Tetap fokus. Udah habis tepungnya. Jangan ketawa katanya. Aduh anjir pusing ya. Pusing lumayan lah buat refreshing menjelang hari Senin gitu lah ya. Kita gak usah terlalu berat. Pokoknya weekend kita kasih yang enteng-enteng aja gitu. Sama kan kebetulan yang pas 17 kemarin kita gak tampilin lomba-lomba kan. Oh bener karena lagi rame gitu lah ya. Nah sekarang kita langsung meluncur aja ke Super Thanks. Luncur. Cus. Ya. Super Thanks kita the one and only. Dari Alfia Gata, Nabi Prilly Queen. Selamat malam Nyemang dan santuy people. Astaga mau syuting sinetron apa gimana dah kok bayi ditukar segala. Astaga itu di
Sengaja nggak sih? Karena nggak mungkin bayinya yang nuker sendiri. Astaga, aduh. Yang meramain silakan. Bener-bener. Nextnya dari Sandi Ahmad ya. Numpang lapangnya Teh Alvia. Ini sih yang ada di pikiran gua aja ya. Kasihan amat gitu buat orang tua dan si anak ya, setelah melahirkan ada proses menyusui, ngurusin sampai begadang, pasti ada rasa sayang yang timbul dari orang tua ke anaknya, apalagi udah mau setahun, lewatin banyak momen, nggak kebayang sih katanya. Bener, setuju sih. Nextnya Cruella. Numpang lapaknya ya Kak, antara terharu, sedih, bahagia sih lihat kedua orang tua bayi yang tertukar ini. Semoga setelah ini keduanya dapat menjalin tali silaturahmi, mengingat pasti nggak mudah melepas anak yang sudah kita rawat dari bayi, meskipun bukan darah daging sendiri. Bener. Nextnya ada dari Ajeng Trigineayu. Aku tenaga kesehatan yang pernah bekerja 12 tahun di rumah sakit tersebut. Wow, kaget rumah sakit yang begitu disiplin dan tahu gimana itu RS itu selama ini. Bisa kaget, nggak nyangka dan merasa sedih. RS-nya udah baik tapi ada ketedoran yang terjadi. Oke, mau gimana juga tetap pihak RS salah. Walau aku sedih banget, gimana aku dulu bekerja di rumah sakit yang masih nol sampai besar seperti itu. Ada mantan nakes sana nih, di mana dia tahu, dia bisa menceritakan kedisiplinannya ya. Jadi pelajarannya buat nakes lebih berhati-hati dan selalu cross check apapun itu, kalau bisa double check. Betul. Semoga masalah ini selesai dengan baik dan jadi pelajaran buat semua pihak. Bener banget. Nextnya Maida Pratama. Aku yang sikat. Oke. Assalamualaikum Nyamang dan Satu People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alvia. Akan berimbas pada penilaian akreditasi tahun berikutnya ya. Dulu pernah takut waktu Ade dibawa ke posyandu, takut ketuker. Soalnya aku nggak bisa bedain wajah bayi ya. Andaikan anak bulku dimandiin anteng juga ya, dan abis mandi nggak gulung-gulung di tanah. Ya kayak Kim Woyong dong begitu. Ya hampir semua kucing begitu Bang. Abis mandi guling-guling di tanah. Iya. Tolonglah. Yaya Nur Hayati. Oke. Numpang lapaknya ya Kak. Aduh, jadi ngeri juga ya, beneran ada bayi yang tertukar. Nggak ngebayangin kalau sampai gede nggak ketahuan kalau ketukar. Untungnya ibunya ngenalin pertama kali, dan instingnya kalau memang tertukar, dan berkat perjuangannya juga tentunya. Iya, insting ibu, insting mami. Nextnya ada dari Mit ya, numpang lapaknya ya Kak. Yang jadi pertanyaan itu kan udah berjalan setahun. Jadi nama sama akta kelahiran apakah berubah atau pakai nama? Oh iya ya, itu masalah birokrasi, nanti akan ribet tuh dokumennya ya. Nextnya David. Cek CCTV, mana tahu ada yang gangguan jiwa iseng nuker gelangnya. Wah, nextnya Bocil Jonggol. Untung aku dulu lahirnya di tempat Mbah Dukun, jadi nggak mungkin ketuker. Seandainya tertuker mungkin ketuker sama anak gendut. Astaga. Sama jenglot. Astaga, bisaan ya. Bisaan. Tuan Nugroho. Selamat malam Mbak Alvia Agatha, numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Untuk kedua belah pihak setuju untuk berdamai. Good job aja deh, untuk selebihnya no comment aja deh. Salam S3P buat semua. Dan yang punya lapak ya, Alvia Agatha, Nyomang, dan para Satu People yang awasin Here ya. Nextnya Nur Hasanah. Aduh Nyomang, jadi dijapu 12 tahun yang lalu keponakanku juga sempat ketukar di salah satu rumah sakit besar Jakarta Utara. Karena lahir pada jam dan jenis kelamin yang sama, yaitu laki-laki. Akhirnya perawat jaga salah kasih gelang nama. Tapi alhamdulillahnya karena naluri masing-masing ibu sangat kuat, akhirnya minta tes golongan darah secepatnya. Akhirnya dari situ tahu bahwa bayi sempat tertukar selama 3 hari. Wow. Oh, cuman pas di RS doang untungnya ya. Nah itu tuh. Gercep tuh, set 3 hari. Oh, ketukar. Tapi habis ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only sudah satu kita, Kak Alvia Agatha Nabi Prilly sudah memberikan super thanks kepada kita, dan juga memberikan ruang kepada Satu People yang lain untuk komen berarti samtisnya silaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasi komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjutin komen seperti biasa, dan Mamang cepak. Dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.